Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot. Di kesempatan kali ini kita akan kembali coba membahas mengenai apa itu open source. Di sini saya telah mempersiapkan materi untuk kita bahas secara bersama-sama mengenai apa itu open source. Yuk langsung saja kita akan bahas mengenai materi ini. Ini adalah logo dari open source. Pertama-tama kita akan bahas pengertian apa itu open source. Open source adalah istilah yang merujuk pada perangkat lunak atau software yang kode sumbernya tersedia untuk umum, sehingga siapapun dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikannya secara bebas. Model pengembangan ini bertentangan dengan perangkat lunak berpemilik atau proprietary software, di mana kode sumbernya dirahasiakan oleh pemilik atau pengembang. Nah, jadi open source ini, bila kita sebagai seorang ahli, kita bisa melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan software yang kita modifikasi secara bebas tentunya, seperti itu. Sini saya sertakan mengenai sejarah open source. Konsep open source sudah ada sejak era awal komputasi. Nah, berikut beberapa tonggak sejarah pentingnya. Yang pertama, di era awal, sekitaran tahun 1950-an sampai 1970-an. Pada masa ini, komputer masih terbatas pada institusi akademik dan pemerintah. Perangkat lunak sering dibagikan secara bebas antar peneliti. Salah satu contoh awal adalah sistem operasi Unix. Jadi Unix ini adalah cikal bakal dari Linux yang awalnya dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada sekitar tahun 1969 dan kemudian menginspirasi berbagai sistem operasi open source. Terus yang kedua, lahirnya Free Software Movement di sekitaran tahun 1980-an. Pada tahun 1983, Richard Stallman ini memulai proyek GNU atau GNU Notes Unique dengan tujuan menciptakan sistem operasi yang sepenuhnya bebas dan terbuka. Nah, dari sini lahirlah konsep Free Software Foundation atau bisa disingkat sebagai SFF, FSF, dan lisensi GNU General Public License atau GPL yang memungkinkan siapapun untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak secara bebas. Terus selanjutnya munculnya open source term di sekitaran tahun 1998. Pada tahun 1998, istilah open source diperkenalkan oleh Open Source Initiative atau USI yang dipimpin oleh Eric Raymond dan Bruce Ferencz. Ini bertujuan untuk memberikan citra lebih profesional dan dapat diterima oleh dunia industri dibandingkan istilah free software yang sering disalahartikan sebagai gratis. Selanjutnya, perkembangan pesat di sekitaran tahun 2000-an sampai sekarang. Dengan berkembangnya internet, proyek-proyek open source seperti Linux, Apache, MySQL, Mozilla, Firefox, dan Android semakin populer. Banyak perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan IBM juga memulai mendukung dan berkontribusi pada proyek open source. Jadi di sini intinya internet juga berpengaruh untuk semakin berkembangnya proyek-proyek open source ini, teman-teman. Di sini ada manfaat open source. Menggunakan dan mendukung open source memiliki banyak manfaat baik bagi individu, perusahaan, maupun komunitas teknologi secara keseluruhan. Nah, yang pertama, jelas di sini ada transparansi dan keamanan. Karena kode sumber tersedia untuk umum, siapapun bisa mengaudit
dan menemukan celah keamanan. Hal ini membuat software open source seringkali lebih aman dibandingkan software tertutup. Terus, fleksibilitas dan kustomisasi. Pengguna bebas mengubah kode sesuai kebutuhan, memungkinkan inovasi dan adaptasi yang lebih cepat. Tentunya di sini kita bisa mengubah kode sesuai kebutuhan. Misalnya tentunya di sini menggunakan sistem operasi Linux. Tentunya misalkan Linux itu kan terbentuk dari suatu kernel atau inti pusat. Seandainya kita bisa atau paham seperti sebagai software engineer, kita tentunya bisa memodifikasi kernel itu menjadi suatu Linux atau desktop Linux versi kita sendiri dan membagikannya ke semua orang, seperti itu. Terus selanjutnya, biaya lebih murah. Nah, sebagian besar perangkat lunak open source dapat digunakan tanpa biaya lisensi, sehingga mengurangi pengeluaran baik bagi individu maupun perusahaan. Terus, komunitas yang kuat. Proyek open source biasanya memiliki komunitas aktif yang berkontribusi dalam pengembangan, dokumentasi, serta memberikan dukungan teknis secara sukarela. Seperti Linux halnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Ubuntu Linux. Tentunya di Ubuntu ini juga ada komunitas di Telegram, tentunya komunitas Ubuntu Indonesia. Di situ teman-teman bisa sharing, menanyakan apabila ada masalah mengenai perangkat yang digunakan teman-teman seperti Ubuntu halnya, teman-teman bisa sharing ke komunitas Ubuntu Indonesia seperti itu. Terus untuk selanjutnya, mendorong inovasi. Dengan berbagai kode secara terbuka, para developer dapat belajar dari satu sama lain, mempercepat kemajuan tentunya di bidang teknologi. Sini contoh perangkat lunak open source populer. Untuk sistem operasi tentunya Linux. Nah, Linux yang saya gunakan yaitu Ubuntu. Terus selanjutnya Fedora, ada Linux Mint, ada MX Linux, dan masih banyak lagi. Untuk Linux sendiri, teman-teman mungkin bisa mengunjungi yang namanya DistroWatch. Nah, di situ teman-teman bisa melihat Linux yang tersedia di DistroWatch. Seperti itu, teman-teman. Kalau di DistroWatch itu sekitaran ada 100 ya. Mungkin yang aktif ini di dunia lebih dari itu, teman-teman. Seperti itu. Terus untuk web browser sendiri ada Mozilla Firefox, Chromium, dan tentunya masih banyak lagi. Di sini saya sertakan 2. Untuk database ada MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB. Nah, untuk pengembangan perangkat lunak, tentunya teman-teman bisa menggunakan Git dan Visual Studio Code. Terus Eclipse. Untuk Visual Studio Code ini sebenarnya punya Microsoft ya teman-teman. Cuman dia berbasis open source. Untuk aplikasi kantor ada LibreOffice dan OpenOffice. Tentunya masih banyak lagi ya. Cuman di sini saya sertakan 2 contohnya, ada LibreOffice dan OpenOffice untuk aplikasi kantor seperti itu. Ini adalah logo dari beberapa open source. Nah, dari kesimpulan yang kita bahas, open source bukan hanya soal software gratis, tetapi lebih ke filosofi kebebasan, kolaborasi, dan inovasi dalam pengembangan teknologi. Dengan semakin banyak perusahaan dan individu yang mendukung open source, masa depan teknologi menjadi terbuka, fleksibel, dan tentunya lebih aman. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tentunya mengenai open source, kita juga harus tahu sejarah open source itu. Seperti halnya Linux yang saya gunakan itu adalah berbasis open source. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.